Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Kusangweni, NIM 210304208. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen teknologi informasi, yaitu terdapat beberapa perangkat dalam suatu komputer. Nah, sebelum saya menjelaskan itu, saya akan menyampaikan alasan saya dalam memilih prodi manajemen. Alasan saya memilih prodi manajemen ini karena itu sudah menjadi cita-cita saya dan saya sangat menyukai mata kuliah tersebut. Di mana saya ingin bekerja sesuai di bidangnya, yaitu di bidang manajemen. Kemudian, prodi manajemen di Universitas Muhammadiyah Riau ini sangat bagus dan baik karena aktif kuliah baik secara teori maupun di lapangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi. Apa sih teknologi informasi itu? Nah, teknologi informasi itu merupakan teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi di dalam komputer. Kemudian, teknologi informasi ini menurut Williams dan Sawyer yaitu tahun 2007, yaitu teknologi informasi adalah suatu teknologi yang merupakan hasil gabungan dari jalur komunikasi berkecepatan tinggi dengan komputasi atau komputer, yang mana jalur tersebut, jalur komunikasi membawa video, suara, dan data. Nah, perlunya teknologi informasi ini, yang pertama, lebih mudahnya dalam pengolahan akses. Yang kedua, pekerjaan bisa dilakukan secara daring. Yang ketiga, lingkungan pun menjadi lebih terjaga dikarenakan lebih sedikit dalam penggunaan kertas. Kemudian yang keempat, proses perdagangan dapat dilakukan secara elektronik. Dan yang kelima, yaitu cepatnya dalam melakukan proses komunikasi. Nah, maksud dari sistem informasi ini adalah suatu kumpulan elemen-elemen di dalam komputer yang berkaitan dengan suatu pengolahan data di dalam komputer. Nah, tujuannya ini agar kita lebih mudah dalam mengakses suatu data atau informasi. Selanjutnya yaitu perangkat di komputer ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware, yaitu yang dimana di dalamnya terdapat perangkat input dan output. Perangkat ini dapat meningkatkan sistem komputer yang baik. Hardware berfungsi memasukkan data ke dalam sistem komputer. Nah, contoh di dalam perangkat keras ini yaitu seperti keyboard, mikrofon, mouse, scanner, dan lain sebagainya. Unit system adalah perangkat pengolah data yang terdiri dari komponen elektronik. Perangkat komunikasi adalah komponen perangkat yang digunakan untuk bertukar informasi. Dan yang kedua yaitu perangkat lunak atau software. Perangkat lunak komputer adalah komponen dari komputer yang berbentuk suatu data, di mana perangkat lunak ini merupakan suatu komputer yang tidak memiliki wujud fisik, seperti dalam sebuah komputer agar kita lebih mudah dalam melakukan pengoperasian di dalam data. Contohnya itu seperti Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu terdapat pengambilan keputusan di level manajemen. Apa sih itu pengambilan keputusan di level manajemen? Nah, di sini saya akan menyampaikan yaitu pengambilan keputusan di level manajemen ini merupakan suatu hasil dari proses kognitif atau mental yang membawa seseorang yang terlibat ke dalam pemilihan sebuah rangkaian atas dari beberapa alternatif pemecahan suatu permasalahan. Semua proses pengambilan keputusan ini tentu menghasilkan suatu keputusan yang baik dan suatu keputusan yang final.
Nah, di dalam keputusan ini terbagi menjadi 3, yaitu terstruktur, yang kedua setengah terstruktur, dan yang ketiga itu tidak terstruktur. Kemudian jenis-jenis pengambilan keputusan ini terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama yaitu manajemen puncak, yang kedua manajemen menengah, dan yang ketiga itu manajemen operasional. Kemudian yaitu sistem penunjang keputusan. Sistem penunjang keputusan ini merupakan suatu sistem yang dapat membantu pada saat kita pengambilan keputusan dalam bisnis ataupun dalam suatu organisasi. Di dalam sistem ini dapat digunakan pada tingkat manajemen, operasi, dan perencanaan. Nah, selanjutnya yaitu data, informasi, dan pengetahuan. Yaitu data ini adalah bentuk informasi dengan bahasa tertentu yang dimana telah diolah secara efisien dan subjek plural yang digunakan dalam suatu proses tertentu. Nah, informasi adalah hasil dari data yang telah diproses sehingga dapat membantu atau memberikan pengetahuan kepada orang yang menerimanya. Informasi ini juga merupakan kesimpulan dari suatu data. Data adalah sekumpulan informasi yang tidak berkaitan dengan membuatnya tidak mempunyai makna sampai data tersebut telah dievaluasi. Nah, pengetahuan ini yaitu ada value, kemudian knox, informasi, dan data. Nah, data dan informasi ini adalah dasar untuk pembentukan pengetahuan. Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai informasi yang valid, relevan, dan dapat ditindaklanjuti. Nah, kemudian yaitu tentang pengorganisasian data. Pengorganisasian data ini merupakan pengelompokan data dengan tujuan mempermudah kita dalam proses penginputan data dan dalam pemahaman tentang data. Jadi di setiap perangkat-perangkat ini memiliki tujuannya masing-masing agar kita lebih mudah dalam melakukan proses penginputan data ataupun output data dan dalam menerima suatu informasi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa komputer adalah sekelompok alat elektronik yang terdiri alat perintah input, alat yang mengolah input, dan peralatan output yang dapat memberikan suatu informasi serta bekerja secara otomatis. Nah, sistem komputer ini dapat menginput data secara baik dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk diagram. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.